Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan tetap untuk tidak melupakan sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keadaan politik Indonesia pada awal kemerdekaan sampai pada masa demokrasi liberal. Para siswa, sejak awal kemerdekaan sesuai dengan sidang PPKI pertama, bangsa Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan kita adalah presidensil. Namun perkembangannya berdasarkan maklumat tanggal 14 November 1945, maka sistem pemerintahan kita berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Secara garis besar kita lihat bahwa pada masa demokrasi ini terdapat beberapa atau 7 kabinet masa parlementer, kemudian adanya pemilu 1955. Nah, kemudian kita bahas yang pertama adalah tentang peta konsep, yaitu Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, pertama kita lihat di sini, yaitu Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Kemudian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai 1966. Kemudian kita lihat di sini adalah pelaksanaan demokrasi pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian Kabinet Presidensil dari 4 September sampai 14 November 1945. Nah, untuk menghindari adanya absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Maklumat pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945, di mana KNIP berubah namanya menjadi Lembaga Legislatif. Yang kedua adalah Maklumat Pemerintah 3 November 1945, yaitu pembentukan partai-partai politik, sehingga di sini berkembanglah partai politik yang baru, yaitu ada PNI, NU, Masyumi, PKI, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosial, Partai Buruh, dan lain-lain. Berikutnya adalah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Kita lihat yaitu tentang sistem pemerintahan parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang di dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan cara mosi tidak percaya. Nah, apa itu mosi tidak percaya? Mosi tidak percaya adalah mosi yang menyatakan bahwa
atau bentuk pernyataan tidak percaya dari DPR terhadap kebijakan pemerintah. Berikut di sini kita lihat ada beberapa ciri dari kabinet parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan secara langsung dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, presiden atau raja memiliki peran sebagai kepala negara. Berikutnya, badan eksekutif yang direpresentasikan oleh presiden dipilih secara konsensus oleh badan legislatif atau parlemen. Perdana Menteri memiliki hak mengangkat dan memberhentikan menteri di pemerintahan. Kemudian badan legislatif atau parlemen dapat menurunkan badan eksekutif atau presiden. Kita lihat yaitu kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama adalah kabinet Nazim dimulai dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Berikutnya kabinet Sukma yaitu 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Berikutnya kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Berikutnya adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo I yaitu 31 Juli 1953 sampai 21 Agustus 1955. Selanjutnya adalah kabinet Burhanuddin Hamid yaitu 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Selanjutnya yaitu kabinet Ali Sastro Amijoyo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Selanjutnya, kabinet terakhir pada demokrasi parlementer adalah kabinet Juanda atau kabinet karya, yaitu 9 April 1957 sampai 5 Juni 1959. Kemudian kita lihat konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Apa penyebabnya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante, kemudian adanya perselisihan antara partai. Yang ketiga, adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu langkah lanjutannya adalah Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai konstituante atau konstitusi negara. Kemudian Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 berarti berakhirlah sistem pemerintahan parlementer yang kemudian selanjutnya nanti akan berubah menjadi demokrasi terpimpin. Untuk demokrasi terpimpin kita lihat pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.